Tahukah kamu bahwa klaim jaminan kecelakaan kerja bisa menanggung biaya tanpa batas? Mari kita bahas lebih lanjut. Perkenalkan, nama aku Ripka Nurjalogo dengan NIM 2205022234. Pertama, mari kita definisikan apa batasan kecelakaan kerja itu. Bukan cuma kejadian di pabrik atau di kantor, jika kamu menanggung kecelakaan yang terjadi. Yang pertama, di dalam hubungan kerja atau lingkungan kerja, dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, atau sebaliknya, asal melalui jalur yang wajar. Yang sering terlewat, penyakit akibat kerja atau PAK. Di mana PAK adalah penyakit yang muncul karena faktor-faktor di tempat kerja. Misalnya, gangguan pendengaran akibat kebisingan mesin, atau penyakit pernapasan akibat paparan debu industri. Ini wajib dibuktikan oleh dokter dan dilaporkan. Kita akan bahas mengenai manfaat JKK, di mana manfaat ini jauh melampaui santunan biasa. Manfaat nomor 1, pengobatan dan perawatan. Jaminan kecelakaan kerja menanggung biaya pengobatan di trauma center hingga peserta sembuh tanpa batas biaya. Ini termasuk rawat inap, rawat jalan, biaya ambulans, dan bahkan alat bantu medis. Kemudian manfaat santunan berupa uang meliputi yang pertama penggantian biaya transportasi dengan rincian. Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar 5 juta rupiah. Transportasi laut maksimal sebesar 2 juta rupiah. Transportasi udara maksimal sebesar 10 juta rupiah. Dan jika menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. Yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut, yaitu 6 bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah, kemudian 6 bulan kedua diberikan sebesar 100% dari upah, dan 6 bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah. Diberikan santunan cacat meliputi yang pertama, cacat sebagian anatomis sebesar persen sesuai tabel cacat dikali dengan 80 kali upah sebulan, kemudian cacat sebagian fungsi sebesar persen berkurangnya fungsi dikali persen sesuai tabel cacat dikali 80 kali upah sebulan. Kemudian yang ketiga, cacat total tetap sebesar 70% dikali 80 kali upah sebulan. Kemudian diberikan santunan kematian sebesar 60% dikali dengan 80 kali upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM dengan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Kemudian diberikan santunan berkala jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Rehabilitas berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitas rumah sakit umum pemerintah. Ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik. Dengan penggantian biaya gigi tiruan maksimal 5 juta rupiah dan penggantian alat bantu dengar maksimal 2.500.000 rupiah. Kemudian manfaat beasiswa untuk paling banyak 2 orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut, di mana diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut, yaitu pendidikan TK sebesar 1.500.000 per orang atau per tahun, maksimal 2 tahun, lalu pendidikan SD atau sederajat sebesar 1.500.000 per orang per tahun dengan maksimal 6 tahun, kemudian pendidikan SMP sederajat sebesar 2 juta per orang atau per tahun, maksimal 3 tahun, dan pendidikan SMA sederajat sebesar 3 juta per orang atau per tahun, maksimal 3 tahun. Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau S1, atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun. Lalu ada pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun, di mana bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Kemudian beasiswa akan berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Kemudian program kembali kerja atau return to work merupakan pemberian manfaat program jaminan kecelakaan kerja secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja kembali dan diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pemberi kerja tertib membayar iuran, ada rekomendasi dari dokter penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam program kembali kerja, serta pemberian kerja dan peserta
bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Manfaat selanjutnya yaitu kekerasan fisik dan atau pemerkosaan yang terjadi di tempat kerja atau dalam hubungan kerja dapat diakui sebagai kasus kecelakaan kerja sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan atau visum et reparatum. Pengajuan manfaat beasiswa hanya dapat dilakukan jika anak masih memenuhi syarat, yaitu berusia sekolah, belum menikah, belum bekerja, dan belum berusia 23 tahun. Jika pengajuan tidak dilakukan setiap tahun, manfaat beasiswa tetap dapat dibayarkan secara akumulatif, maksimal untuk 3 tahun sebelum waktu pengajuan. Serta persyaratan anak menerima beasiswa dapat dikecualikan bagi anak yang menempuh pendidikan dengan ketentuan. Yang pertama telah bekerja dan terdaftar sebagai PU untuk jangka waktu paling lama 6 bulan berturut-turut, telah bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPU, dan dalam status magang. Bagaimana sih cara klaim yang benar? Langkah pertama, lapor cepat. Kecelakaan harus dilaporkan ke perusahaan dan BPJS TK maksimal 2 kali 24 jam setelah kejadian. Keterlambatan bisa mempersulit proses. Langkah kedua, pengobatan di trauma center. Peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Semua biaya ditanggung langsung, jadi kamu tidak perlu mengeluarkan uang di awal. Langkah ketiga, pengajuan santunan. Setelah dinyatakan sembuh atau mengalami cacat tetap, barulah diajukan klaim santunan sisa atau beasiswa. Semua bisa diurus melalui kantor cabang atau lain. Mitos atau fakta. Sering ada mitos kalau kecelakaan saat lembur atau perjalanan dinas itu nggak di-cover sama jaminan kecelakaan kerja. Faktanya, jaminan kecelakaan kerja mencakup kegiatan yang diperintahkan perusahaan, termasuk perjalanan dinas atau lembur, asalkan bisa dibuktikan semua akan di-cover. JKK bukan hanya tentang santunan kematian, tapi tentang perlindungan paripurna sejak kecelakaan terjadi hingga Anda kembali bekerja dan masa depan anak terjamin. Pastikan status kepesertaan Anda selalu aktif, share info penting ini ke teman-teman kerja kamu. Saya Rifka Logo dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, di bawah bimbingan Mentor Habib Pahlevi dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.